Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, di video kali ini kita akan review salah satu film DCU yang baru aja tayang pada tanggal 16 Agustus tahun 2023, tepat H-1 sebelum ulang tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu Blue Beetle. Oke, ini adalah film DC Universe yang sempat digadang-gadang akan menjadi film pertama DCU dari James Gunn. Dan film ini sudah tayang di bioskop ya. Dan di video kali ini kita akan review mengenai film Blue Beetle yang baru aja gua tonton hari ini ya. So, apa aja yang gue suka dan apa aja yang gak gue suka di film ini, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut, tenang, di video ini gua gak akan spoiler apapun mengenai isi dari filmnya. Jadi kalau kalian masih belum yakin mengenai film Blue Beetle, monggo silakan tonton video ini. Dan inilah pertama gue setelah menonton film Blue Beetle secara non spoiler. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So mari Booster, let's break down this video. Blue Beetle ini adalah film DC Universe yang pertama yang udah dikonfirmasi oleh James Gunn bahwa ini adalah film pertama yang udah masuk jajaran dari DCU-nya James Gunn, alias masuk ke DC Chapter 1 Gods and Monsters yang udah pernah beliau sampaikan di video YouTube di channel DC Universe ya. Dan ketika gua udah ngeliat hasil finalnya untuk film Blue Beetle, oh my god, anjir, ada banyak banget keseruan dan juga emosional yang gua dapatkan di film Blue Beetle ini. Literally yang gua rasakan adalah sedih, marah, senang, dan juga ketawa. Literally semuanya menjadi satu. Ini adalah genre yang paling gua tunggu-tunggu untuk film tema superhero yang paling kompleks. Dan hal yang sama udah pernah gue lihat juga, tapi di series pak, yaitu di series Miss Marvel, yang dimana mereka juga menceritakan mengenai bagaimana si Kamala Khan tuh mendapatkan kekuatan sebagai Miss Marvel. Dari awal, pertengahan, akhir semuanya rapi banget dan penuh dengan teka-teki. Sedangkan di film Blue Beetle sebenarnya premisnya itu simple ya, dengan tujuan penjahatnya dan juga bagaimana tujuan protagonisnya, bagaimana aksinya, dan bagaimana kondisi keluarganya, dan bagaimana untuk buat kita sebagai para penonton tuh tegang ngeliatnya. Itu semuanya dikemas dengan rapi oleh sang sutradaranya pak ya. Dan film Blue Beetle ini gua dapat kabar ini pertama kali di DC Fandom tahun 2021. Gue masih ingat ini pertama kali diumumkan setelah ada pengumuman Zack Snyder Justice League. Dan gua masih ingat ketika itu Blue Beetle itu masih merencanakan sebuah project yang akan dikombinasikan dengan universe-nya Zack Snyder yang saat itu masih eksis pak ya. Tapi karena dengan perombakan James Gunn dengan bergantinya kepemimpinan, akhirnya semua rencana itu akhirnya mereka lepas. Dan akhirnya mereka bikin revisi lagi untuk mengenai bagaimana plot cerita dan juga universe yang akan dikeluarkan dalam film Blue Beetle ini. Dan itu udah dikonfirm oleh James Gunn kemarin bahwa itu udah masuk ke dalam jajaran DCU Chapter 1 Gods and Monsters. Terus buat kalian yang masih bertanya, bang, gimana kabar Superman Legacy? Kan karena itu adalah film pertama James Gunn. Maksudnya itu adalah film pertama yang disutradarai langsung oleh James Gunn. Sedangkan Blue Beetle ini adalah project pertama yang masuk ke dalam DCU Chapter 1 Gods and Monsters milik James Gunn. Jadi udah beda konteks lah ya. Gue bisa melihat ini udah disupport penuh oleh James Gunn. Bahkan Zack Snyder yang udah kalian tunggu-tunggu aja universe ya, yang sampai sekarang kalian tuh, gue yakin kalian gak akan pernah bisa move on. Dia juga mendukung film Blue Beetle ini sebelum perilisannya kemarin, seperti itu ya. Dan akhirnya wow, hasilnya oke banget pak. Gue merasakan suatu hal yang baru di film Blue Beetle, bahkan dengan plot yang simple, tapi gue sebagai fans bisa merasakan sesuatu yang sangat epic dan juga sangat emosional ketika gue melihat film Blue Beetle ini pak ya. Dan gue peduli sama semua karakternya, termasuk dengan ibunya si Jaime Reyes, si neneknya, bapaknya, pamannya, itu semuanya keluarganya nyatu banget dengan si
Jaime Reyes sebagai tokoh protagonisnya. Dan ini ada banyak banget referensi untuk ke DCU James Gunn, bahkan ke DCU-nya Zack Snyder ya. Jadi seperti itu. Jadi memang ini gua melihat kondisi dunia setelah The Flashpoint itu ada ngaruhnya banget. Itu berpengaruh banget. Itu juga dijelaskan di dalam film ini ya, seperti itu. Makanya ini buat kalian udah menonton film The Flash dengan risetnya DCU ke DCU-nya James Gunn, kalian akan merasakan banyak banget perubahan yang terjadi dalam film ini, terutama dengan berbagai macam Easter egg yang udah pernah kita lihat dalam installment milik Zack Snyder sebelumnya. Literally seperti itu ya. Makanya wow, ini banyak banget sih yang bisa gua tangkep ya. Nanti kita akan bahas itu di konten penjelasan ending dan Easter eggs aja ya, seperti itu. Oke, lanjut. Yang gua suka adalah satu, penyutradaraannya ketika sutradara menyampaikan bagaimana kisah protagonis, kisah antagonis, dan juga semua tokoh-tokoh antagonisnya. Literally, oh my god, jajan beneran gitu dari awal sampai akhir. Motivasinya juga jelas, tepat, dan juga di akhir kita melihat bagaimana perjalanan ini kalah oleh sang protagonis. Literally itu kan sebuah template dari film superhero ya, tapi entah kenapa di film ini lebih kayak mengedepankan sisi emosional yang begitu mendalam. Itu yang gua rasakan. Makanya ketika gua ngelihat si Victoria Court sebagai sang villain utama yang ada di film Blue Beetle ini, gua melihat motivasi orang ini sangat jelas. Bahkan acting pemainnya, oh my god, bagus banget sebagai mastermind yang licik dan juga orang yang penuh dengan balas dendam kepada sang protagonisnya. Makanya film seperti ini itu sangat-sangat langka di kalangan tema superhero yang jarang banget untuk diangkat ke dalam layar series ataupun di layar lebar, Pak. Itu dikit banget. Makanya gue bisa bilang Blue Beetle ini mengambil konsep yang simple tapi eksekusinya sangat rapi banget. Itu yang gue suka pas satu. Kedua, acting semua pemainnya, wow, bagus banget. Gak ada yang gak bisa acting, semuanya bisa acting semua. Dari si Solo Mandrella yang berperan sebagai Jaime Reyes alias Blue Beetle, dan juga semua keluarga Jaime Reyes aja, yang dimana mereka itu adalah orang-orang Latin yang gua mohon maaf belum pernah lihat mereka di berbagai macam film atau series, tapi gue bisa melihat acting mereka berhasil ketika mereka itu lagi berdiskusi dan ketika mereka lagi berkumpul dengan keluarga si Jaime Reyes itu. Mereka terlihat banget bahwa mereka itu semuanya ada chemistry. Jadi kita sebagai penonton bisa melihat bahwa kedekatan keluarga Jaime Reyes itu sedekat ini, Pak. Seperti itu ya. Makanya gue pernah berkomentar bahwa film Blue Beetle ini dari trailer ini aja literally hampir sama dengan Miss Marvel, dan terbukti benar bahwa semua keluarganya juga menjadi tokoh protagonisnya. Jadi Blue Beetle sebagai hero utamanya itu nggak akan sendirian di dalam film ini, Pak. Seperti itu. Jadi film ini bertemakan keluarga, superhero, dan juga remaja. Nah, jadi 3 installment yang akan masuk ke dalam tema film Blue Beetle ini ya, seperti itu. Dan juga dari color gradingnya, CGI itu nggak usah ditanya lagi ya. Gue bisa melihat di CU ini sekarang mereka tuh udah kayak punya banyak banget budget, dan akhirnya mereka bisa bikin CGI yang mantep banget. Dan gue lihat dalam segi pergerakan si Blue Beetle-nya ketika dia jatuh, ketika dia bangkit, dan ketika dia bertarung habis-habisan dengan si Conrad Carapax, literally itu sangat mulus banget dan gak ada yang miss. Sumpah, itu yang gue lihat ya, karena sepanjang dia bergerak, berlari, bersembunyi, dan menghantam, mengeluarkan jurus, mengeluarkan senjata, literally itu mulus banget dari CGI yang ditampilkan dalam film Blue Beetle ini. Nah, sayangnya ada beberapa scene pertarungan yang buat gue tuh hampir pusing ketika ngeliatnya, terutama di bagian ending ya, dimana gue bisa melihat itu pertarungannya anjir tuh ruang gelap banget, Pak. Udah gelap, lampu merah, waduh, dan juga pergerakan kameranya, movementnya juga cepet. Aduh, itu gue pusing banget sih. Makanya ada beberapa scene yang gue sampai tutup mata ya, karena gue terkena motion sickness ya. Literally gue nggak bisa mengikuti pergerakan kamera yang sangat secepat itu. Itu yang gue rasakan ketika gue ngeliat adegan itu. Makanya sayang banget itu pertarungannya di tengah malam, udah gelap, tambah lagi lighting merah, pinter. Aduh, jadi gue agak sedikit pusing sih ketika ngeliat. Tapi so far story, fighting skill, dan juga movement kamera itu semuanya oke, kecuali di bagian ending. Itu bagian ending itu aduh agak sedikit kacau sih, tapi overall semuanya masih gua ampuni ya. Dan yang ketiga adalah jokes. Lu tau kan semua film superhero MCU ya, mereka tuh kebanyakan ngejokes yang dimana jokes yang mereka tuh
ada beberapa jokes mereka itu salah tempat dan salah sasaran. Tapi di film Blue Beetle ini yang gua takutkan akhirnya tidak ada, Pak. Semuanya mereka ketika mereka ngejokes, ketika mereka lagi berdiskusi, mereka sedih, itu semuanya sesuai dengan porsinya masing-masing. Gua ngeliat Blue Beetle dengan tema yang keluarga, oh pasti yang gua tangkap adalah, oh ini pasti temanya adalah family dan juga jokes kan, komedi. Tapi ketika gue ngeliat film Blue Beetle ini, yang gue takutkan tidak terjadi. Semua jokesnya, semua installment jokes yang mereka tawarkan di film ini sesuai tepat dengan momen. Ketika mereka ngejokes ya ngejokes, ketika mereka sedih-sedih, mereka serius ya serius, drama-drama. Nah itu loh Pak, jadi yang gue tangkap semua itu nggak kerasa konyol di keseluruhan film. Semuanya begitu rapi dan juga tidak ada yang over. Nah itu Pak, mohon maaf Pak, kalau gue semua film sebelah ya, Little MCU ya, itu banyak banget jokes-jokes yang udah overrated banget. Sorry banget gue ngomong gini. Dan ini pelajaran juga buat MCU agar supaya kalau mereka bikin project itu jangan terlalu over untuk bagian jokes. Mohon maaf, itu bisa menjadi senjata makan tuan untuk project itu sendiri ya. Ini gue ngomong ini karena mohon maaf men, kita kan fansnya udah makin dewasa nih ya, yang nonton juga orang dewasa, ada teman-teman juga, pastinya dong kita nggak mau film itu terlalu jokes kan. Literally kayak Fast and Furious yang terlalu banyak jokes di Fast Furious 9 ya, dimana tuh film absurd banget. Tapi ya jokes boleh tapi jangan over. Nah itu loh memang makanya gue langsung tekankan untuk film-film MCU yang kebanyakan mereka sekarang tuh, aduh jokes-jokesnya udah kebanyakan Pak, aduh enggak deh. Dan juga di bagian endingnya, oh my god, terutama di dua post credit scene-nya, literally gua suka banget, dan itu mengarah ke situ tuh gak maksa dan juga gak terlalu kecepatan. Ada banyak banget fase-fase dari pertengahan ending itu luas banget, dan ketika si Blue Beetle menang memenangkan pertarungan sampai di ending ya happy ending, semua bahagia ya, itu literally gua terharu banget, gua sangat terharu banget. Bahkan gua sebagai penonton gua kebawa Pak dengan apa yang dirasakan oleh si Jaime Reyes dan juga keluarga ini. Bahkan dari suasana musik ya, mereka semuanya ikuti irama dalam setiap tone filmnya. Setiap adegan musiknya beda. Jadi ketika mereka lagi tema senang di scene 1, tapi di scene 2 musiknya beda dan juga mengikuti suasana. Ketika mereka di pantai, musiknya pantai ya kan, musiknya kota, yang mereka berada di kota di Palmera City, yang dimana kota Palmera itu segede itu dan juga seluas itu Pak dalam satu frame kamera seperti itu ya. Dan ya di bagian sampai di post credit scene ya, literally kayak MCU banget, dimana mereka menampilkan petunjuk untuk sequel berikutnya. Dan wow, ada kejutan untuk next sequel Blue Beetle yang akan siap tayang, mungkin akan digarap oleh James Gunn mungkin di projectnya. Well, itu adalah petunjuknya sangat bagus banget. Jadi buat kalian yang udah menonton film Blue Beetle, tolong kalian jangan pulang dulu, karena ada dua post credit scene yang akan siap menghibur kalian dan akan membuat kalian terkejut ketika pertama kali melihat film Blue Beetle ini ya, seperti itu. Dan buat kalian yang masih belum yakin dengan film Blue Beetle, coba kalian tonton sekarang film Blue Beetle di bioskop kesayangan kalian. Gua jamin buat kalian yang awalnya ragu ketika melihat film ini, pasti kalian akan merasakan tema superhero muda yang jauh lebih bagus dan juga lebih terstruktur ketimbang di filmnya DCU yang banyak banget plot hole ya, seperti itu. Oke, itu cuma mengenai review kita untuk film Blue Beetle. Skor untuk film ini gua kasih nilai 9,5 dari 10. Maaf nih gua ngomong gini karena gua dapat semua musiknya, dapat semua tone-nya, dapat acting semua para pemainnya oke banget. Bahkan semua tokoh-tokoh sampingan aja seperti keluarga Jaime Reyes, mereka semua jago banget acting dan tidak ada yang over di sini. Dan ini juga bisa menjadi petunjuk untuk masa depan DCU yang akan digarap oleh James Gunn. Semoga aja James Gunn bisa mengedepankan yang namanya tema superhero yang seperti ini dengan yang gak terlalu dark tapi juga menghibur untuk para semua kalangan, baik pun anak-anak maupun dewasa. Literally ini adalah hal yang sama seperti yang kita lihat pada versi MCU pada fase pertamanya dulu ya. Nah sekarang giliran kalian. Kalau kalian gimana ya udah menonton film Blue Beetle ini bioskop? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Itu cuma mengenai video kali ini, coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena dari situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian.
Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup yang kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!